Maka orang yang mengharap pertolongan Allah tidak akan pernah kecewa. Tetapi apabila kita mengharap pertolongan manusia, tentu suatu saat kita akan kecewa. Kadang kali nyoi bantu, kali uku hanai bantu, tanyo akan kecewa. Tiga hanai bantu, tiplah goi bantu hanayu. Pakon karena kita berharap kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang sama-sama kita muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, yaitu Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Luk Semawe beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada seluruh guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuatkan, dan ini merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis Nabi bersabda yang artinya, apabila perbuatan kita lebih baik hari ini daripada kemarin, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Apabila perbuatan kita sama hari ini, antara hari ini dengan kemarin, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi. Apabila perbuatan kita pada hari ini lebih buruk daripada kemarin yang telah kita lewati, berarti kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka kebahagiaan yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Kesenangan yang ada di dunia ini pun sementara. Kenikmatan yang ada di dunia ini pun sementara. Akan tetapi kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang hakiki itulah di akhirat kelak. Maka akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Mesti kita persiapkan setiap kita manusia untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maksud hari esok itulah hari akhirat, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat.
Maka untuk merancang supaya hari esok iaitu hari akhirat lebih baik dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5M yang harus kita amalkan. 5M ini para hamba Allah lebih bernilai, lebih berharga daripada uang 5 miliar. Apa itu 5M? Yang pertama, muahadah. Apa itu muahadah? Perjanjian, mengingat perjanjian kita dengan Allah ketika kita berada di alam arwah. Ketika kita berada di dalam arwah, kita telah berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak akan menyembah selain Allah dan kita tidak akan mengharap akan pertolongan selain pertolongan Allah. Ini janji kita dengan Allah. Maka muahadah tersebut, mengingat perjanjian ikrar kita dengan Allah, ini yang membuat ketauhidan kita, ini yang membuat iman kita semakin mantap, semakin kuat. Maka orang yang muahadah, yang mengingat perjanjiannya dengan Allah ketika berada dirinya di alam arwah, maka dalam kondisi dan situasi apapun, mereka tidak akan pernah menyembah selain kepada Allah. Mereka tidak akan mengharap pertolongan selain dari pertolongan Allah. Inilah yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan pernah kalian menduakan Allah. Ini yang mesti kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak kita. Dalam bentuk kondisi dan situasi apapun, jangan pernah kalian menyembah selain Allah, dan jangan pernah kalian menduakan Allah, dan jangan pernah kalian menggadaikan iman kalian dengan harta dan jabatan. Ini janji kita dengan Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengimplementasikan yang bahwasanya kita tetap menyembah kepada Allah dalam bentuk kondisi dan situasi apapun, dan kita tidak akan mengharap akan pertolongan selain pertolongan Allah. Sehingga untuk mewujudkan ikrar janji kita dengan Allah, maka kita wujudkan dalam salat sehari semalam 5 waktu. Dalam sehari semalam kita salat 5 waktu 17 rakaat. Dalam semayang bab ayat ke-5 selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau wahai ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Maka orang yang mengharap pertolongan Allah tidak akan pernah kecewa. Tetapi apabila kita mengharap pertolongan manusia, tentu suatu saat kita akan kecewa. Kadang kali nyoi bantu, kali uku hanai bantu, tanyo akan kecewa. Tiga hanai bantu, tipluh goi bantu hanayum. Pakon, karena kita berharap kepada manusia, berharap kepada jabatan, berharap kepada harta pun akan kecewa. Nah masa. Tetapi berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah tidak hidup dan Allah tidak mati. Inilah yang mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyo yang sering tak ikrar di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita memohon akan pertolongan. Coba bayangkan Rasulullah dalam watai 20 lehut. Beliau tembus mensyiarkan agama Allah ban seluruh dunia. Walaupun ketika mensyiarkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Dicaci, dimaki dan dihina nya Rasulullah. Maka itanya ketika dana pubul kebaikan, cikana tantangan, cikana jabatan, cikana hambatan.
Ketika tanya pubut kebaikan, tidak urung kena pubut kebaikan, jika na urung lain yang perah nyan hana. Nyan hanya untuk guna wujudkan bahawasanya gopnyan sebagai panutan. Jika na saja katanya tantangan dan hambatan. Tiba-tiba katanya berarti awal dalam maksud duduk kagot yang kai pegah ni katanya berarti mencari popular dan lain sebagainya. Jika na pakankan hanya jina Rasulullah sendiri. Ketika di negeri Taif dilempar dengan batu, dicaci, dihina. Bahkan Rasulullah pernah ditawarkan akan harta dan jabatan, tapi Rasulullah tetap teguh istiqamah dalam mempertahankan agama Allah, dalam menegakkan kalimat tauhid. Allah ni tolong Rasulullah karena Rasulullah yakin dalam mensyiarkan agama Allah. Itu SMS orangnya, GPS orangnya kaper tuh kah? Pakon karena yakin gitu. Walaupun kadang-kala waktu tanya pupuk cikana orang yang akan menjadi tantangan dan hambatan ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan. Tetapi karena istiqamah urangnya GPS dan SMS masih bertahan. Maka ini yang paling penting, iaitu ketika kita hidup di dunia ini, mari kita ingat janji kita. Sesuai dengan ikrar kita di dalam salat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat di dalam surah Al-Fatihah, ayat kelima yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mengharapkan pertolongan. Kemudian di dalam doa iftitah juga pernah kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Tuhan semesta alam. Artinya segala ibadah atau kebaikan yang kita persembahkan hanya kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Bahawa sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang apabila tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu adalah persoalan hati yang tepu bainahu wa bainallah, diri dan Allah. Tapi orang yang ikhlas akan nampak tidak senang dengan pujian dan tidak marah ketika dicaci ataupun dihina. Maka apabila kita mempersembahkan sesuatu kebaikan dan ibadah bukan karena Allah, maka kepada orang yang kita kasat ataupun yang orang kita tuju, ke situlah kita akan mengambil pahala di akhirat kelak. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang dapat mengantarkan iman dan takwa kita meningkat kepada Allah, iaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh diri kita dalam melakukan amalan yang salih dan bersungguh-sungguh diri kita di dalam meninggalkan kemaksiatan. Amalan yang salih, baik yang berhubungan dengan Allah maupun amalan salih yang berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu amalan salih yang berhubungan dengan Allah iaitu mencari ilmu agama yang merupakan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana ketika kita mau mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi kita untuk menempuh jalan menuju syurga. Ilmu agama itu penting karena setiap ibadah dan kebaikan tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak didasari oleh ilmu agama. Padahal ibadah salat merupakan ibadah yang dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika kita melakukan salat mutamah maksud katanya kepada Allah, apa penyebabnya salat kita belum diterima oleh Allah? Apa penyebab salat kita tidak diterima oleh Allah? Mungkin ketika kita melakukan salat tidak didasari oleh ilmu agama
gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan dalam salat, makruh sembahyang, sunat ab'ad, sunat hayat, nadaduri. Ini butuh kepada ilmu tentang salat supaya salat kita sempurna dan diterima oleh Allah. Kemudian amalan salih yang berhubungan dengan sesama manusia, di antaranya adalah kepedulian sesama manusia. Kita saling membantu, kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan menghujat, jangan mencaci, jangan memaki antara satu individu dengan individu yang lain. Karena kita semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Warna kulit yang sama ba Allah. Na harta dengan hana harta ba Allah sama. Na jabatan dengan hana jabatan ba Allah yang sama. Yang beda hanyalah ketakwaan. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang mau menghargai dan menghormati sesama manusia. Jadilah kita sebagai mukmin yang selalu memudahkan urusan orang lain, menghargai orang lain. Jadilah kita antara mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan Islam. Jadikanlah kita orang yang Islam bagaikan tubuh yang satu. Ini amalan salih yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya juga ketika kita berjumpa menebarkan salam, menebarkan senyuman dan berjabat tangan. Makanya juga dengan bermujahadah akan timbul istiqamah. Dengan sungguh-sungguh dengan dapat pun ibadah dan kebaikan yang Allah perintahkan, istiqamah. Istiqamah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan bermujahadah pula dalam meninggalkan kemaksiatan. Nyo maksiat lahir mudah pada kubah. Nyo maksiat batin, nyo yang hek itu butuh akan 10 bahkan ratusan tahun. Nyo tengah-tengah taduk nyo je tak pun maksiat hati, beda dengan maksiat lahir. Nyo maksiat lahir dan nyo pun payah tak kala nilai manusia, pulang tanya figur kadang-kala nyo payah tak kala nilai bet sampai hotel dia tak pun malai tu. Tetapi menyo maksiat hati tengah tak semayang je tak pun. Ujub ria semua terkaburnya hana butuh hotel, hana butuh tempat. Tengah tak semayang je kita nyo bruk hati ke kau. Padahal penyakit hati merupakan penyakit yang dapat merusak segala amal ibadah ataupun kebaikan yang telah kita lakukan. Maka ba manusia haji tasab, ba Allah haji tasab. Ba manusia haji dah pegah tanya urung gelih hati, ba Allah haji tasab. Allah gedepu asuh hati tanya dengan sifat ilmunya. Maka agakun urung Tuhan awai monya gelih hati lahir ba muka, monya bruk hati lahir ba pegah haba. Urung yang bruk hati sabi-sabi ke pegah gop mana betul. Asai gop kai blo motor, asai gop kai blo toko, asai gop kai pegah rumah sabi-sabi dan yang panepeng. Pakon karena ada iri, hasud dan dengki sesama manusia. Tapi urung yang gelih hati akan lahir ba muka. Maka yang ingin kita sampaikan apa? Apapun yang kita niatkan dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Maka hati kita nyok ketika melakukan sebuah kemaksiatan, Allah ni tepu. Maka penting bagi kita untuk tapubat hati dengan kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah ataupun kebaikan, supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sejahtera, sehingga akan merumpuk dengan Allah dalam keadaan bahagia, yaitu dengan hati yang sejahtera. Mana dalilnya yang bahwasanya Allah ni tepu segala isi hati tanya. Yang hana patasam ba Allah, dua malaikat akan kecatat segala perbuatan ketanya ba manusia je tasam. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu.
wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqayani minal yamini wa anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini menjadi dalil yang bahwasanya kami tidak menciptakan manusia, dan kami mengetahui, dan kami telah menciptakan manusia dan kami telah mengetahui yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya, dan bahwasanya kami lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat leher. Dua malaikat yang akan selalu mengawasi dan mencatat akan segala amal kita. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Mereka akan mencatat segala perkataan yang kita ucapkan tidak akan terlepas daripada catatan malaikat, iaitu malaikat Raqib yang menulis amalan kebaikan dan malaikat Atid yang akan menulis amalan kejahatan. Maka mari kita bermujahadah untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan yang salih dan bermujahadah di dalam meninggalkan kemaksiatan. Abu Ali Ad-Daqaq berkata, apabila kita mau menghiasi lahiriah kita dengan mujahadah, maka Allah akan menghiasi batiniah kita dengan musyahadah. M yang ketiga yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu muhasabah. Muhasabah iaitu introspeksi diri, dan ia cukup penting. Wadah yang Allah beri tak gunakan, itu termasuk dalam muhasabah. Umur yang telah Allah berikan dari tahun ke tahun, ke mana kita gunakan, itu juga termasuk dalam muhasabah. Dengan kita bermuhasabah, introspeksi diri, kita akan melihat kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Maka udip tanya dalam dunianya, baik lagi ibarat banyak culot, gaduh minta kesalahan gop tua kepada kesalahan teruk. Urangnya mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain bukan lagi hal yang tabu, bukan hal yang aneh, tetapi ini merupakan hal yang lumrah. Mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain ini merupakan hal yang membuat kita nyaman. Ibu ingat legop, pakon idron bajai bekah, puhana bajai lain, tak ada upane nak bekah bajai dong. Ipegah bekah bajai ron hana bekah bajai dong kadua uro kalung so ube raya bajai danyo bekah ipi ingat le gop bungeh tu hana bekah bajai dong tapi lihok ube no bajai gop tu tanging dia pakon, karena tugas kita adalah mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Sira tadu gop mana betul yang betul ci tanyo itanyo wate putupan le gop pitan betul ci. Gop mandum hana bereh, gop mandum hana mulia. Yang mulia citanyo, yang bereh citanyo. Itanyo pitan bereh. Tetapi karena kita hari ini menganggap diri kita lebih hebat, lebih mulia, dan selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, maka tua kepada kesalahan dan kekurangan yang nampak diri tanyo. Salah satu ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang sukses hidup di dunia ini, yaitu orang yang selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan yang ada pada dirinya dan tidak pernah terlena, sibuk dalam mencari-cari kesalahan dan kekurangan yang naba orang lain. Dan Islam sangat melarang bagi kita untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan olehmu akan prasangka yang buruk, dugaan yang buruk, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan
dan jangan kamu menggibah ataupun menggunjing. Gutam dalam Islam. Gutam oleh Allah, tanya dan minta-minta kesalahan dan kekurangan orang lain. Maka mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kadang-kala tanya urangnya banyak kekurangan dalam ibadah dan kebaikan kita perbaiki. Kadang-kala kita banyak kekurangan dan kesalahan dalam kita berbuat dari hari ke hari, kita perbaiki. Sehingga akan menjadi orang yang paling baik di masa yang akan datang. Kupu sibuk tanya dan minta-minta kesalahan dan kekurangan orang lain. Makanya yang paling penting iaitu bermuhasabah. Watai yang telah Allah berikan kepada katanya orang yang tidak mungkin katanya ulang lagi. Perkataan yang kali katanya ucapkan orangnya tidak mungkin untuk dia katanya kembali untuk menariknya. Makanya Nabi ini pegah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nikmatani maghbunun kasirum minan nas as-sihhatu wal fagharu. Dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikan. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu ataupun kesempatan. Pajan makna sehatnya ketika akan sakit. Pajan mayum nafah ketika kada pasang oksigen. Pajan katanya baru mangat batang ibadah ketika mentang sehat. Yang di urung sakit ketika kita pun ibadah meri susah, meri sulit bak gerukuk dan gesujud. Pajan mangat tanya daya ikuti majlis ilmu agama bak urung sakit, itu yang urung sehat dan tembawa kesempatan. Begitu pula dengan watai yang Allah berikan kepada orangnya, tak gunakan. Umum menancit, tak gunakan. Nya penting bagi katanya untuk bermuhasabah di sisa-sisa hidup yang mentang Allah beri kepada katanya orangnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan yang kelima. Yang dah pegah apa yang jujur. Yang dua apa tu dah pegah mentang secara detail, secara global, artinya secara umum. M yang keempat iaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Urangnya menyertai yakini dan merasa diawasi oleh Allah berarti kita tidak ada celah untuk melakukan kemaksiatan. Hanya celah tanya tak pungun orang lain, tak zalimi orang lain. Walau manusia tidak pernah melihatnya, Allah Maha melihat. Malaikat tidak pernah silap luput dalam mencatat apa yang telah kita perbuatkan. Dan segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dan Allah akan memperlihatkan segala perbuatan kita di akhirat kelak. Dan kita tidak akan memperoleh kecuali apa yang kita usaha di dunia ini. Urangnya tak udip babuma Allah, tak pajuh harta Allah. Kemudian sabar saat akan tahu apa Allah. Han patut dan han pantas hanya dah puput maksiat kepada Allah. Urang malam nikmat kebila Allah kepada kitanya. Han pantas bagi kitanya, han ada ucapkan terima kasih sebagai bukti syukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya. Sigaga kepi ujian di Allah, han pantas bagi kitanya bro sangka ke Allah. Tapi sikapilah ujian tersebut dengan kesabaran. Sikapilah nikmat yang Allah berikan dengan syukur. Urangnya urang malam dapat jauh harta Allah, mungkin dapat buat maksiat ke Allah. Urang malam le katanya tak udai babu mu Allah. Dan pumantang yang talakai Allah kepi kepada katanya. Mungkin katanya berat tubuh rukuk dan sujud kepada Allah. Hot aja urangnya dalam sepot kelam. Bak hanai kala le manusia dan dia pun maksiat Allah ni kala. Dan dia pegah kegop. Bak tempat yang hana manusia supaya baik dengar le manusia tersebut. Allah dia dengar dengan sifat samanya.
Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak akan lepas daripada evaluasinya Allah. Kita yang selalu diawasi oleh Allah. Saya selalu dalam catatannya para malaikat. Yang ba'ura kiamat Allah akan pelemah segala perbuatan tanya. Yang kalian hanya umat Muhammad tapi ubina umat madum jikalau nyoku yang selalu tak baca urang malam Allahumma asturna uyubana ya Allah bisitrikal jamil. Ya Allah nutup aib kamu ya Allah. Malaikat kamu bila aibnya pelemah tengah di yaumil kiamah ya Allah. Ya Allah sayang kepada kamu ya Allah. Ya Allah dikala kamu pun membuat dosa kepada adran ya Allah ni pun ampun segala dosa kamu ya Allah. Malaikat kamu ya Allah apabila aibnya ni pelemah bak kamu ya Allah. Hanya badran ya Allah kamu laki kamu gadai ya Allah. Ya Allah kamu mengakui ledak kesalahan kepada adran ya Allah. Tetapi kamu bersimpuh di hadapan adran ya Allah. Ni ampun segala dosa-dosa kamu ya Allah. Ya Allah lagi nyo kamu musapat di dalam Masjid Agung Islamic Center Kota semua ya Allah. Malaikat drone yang menjadi saksi ya Allah. Nipu jid kamu ya Allah. Nubi kesempatan kepada kamu ya Allah lagi nyo kamu musapat singgah dalam syurga drone ya Allah. Nyo lagi nyo kita nyo musapat bumeno ke musapat singgah di yaumil kiamah kelak. Maka ia tepu murakabahnya selalu diawasi oleh Allah. Maka hana watih hana celah bagi dia untuk dapat buat maksiat. Menyebab manusia aja tasab. Untuk dana puput sabah maksiatna manusia aja tasab, Allah aja tasab. Nyok yang membuat kita nyok malai kadang-kadang ru imata pada semikir. Kadang-kala le kita nyok gemar dapat ibadah dan kebaikan dalam keadaan terang ikalah le manusia. Dalam keadaan ramai. Tapi giliran tidur tebak jula-jula malam dan sembahyang sunat tahajud anda sokalat. Tetapi bila mana tak aku hidayah kini Allah selalu mengawasi kitanya dengan sikap murakabah. Maka kita merasa bahagia. Walau hanya manusia di kalangan yang pun ibadah dan kebaikan. Walau manusia dicaci, dihina ketika kita melakukan ibadah dan kebaikan. Tapi Allah Maha melihat segala perbuatan kita. Ini yang membuat hati kita tentram, yang membuat jiwa kita tenang. Yang terakhir, yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Pemberian sanksi ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dosa dengan Allah nak taubat kepada Allah. Allah ni ampun segala dosa katanya. Allah ni terima taubat kita segala nyawang taubat kerongkongan. Tetapi bila mana nyawa sudah berada di kerongkongan, walau air mata deras sekalipun kita alirkan, Allah tidak akan menerima taubat kita lagi. Kita semua manusia punya kesalahan. Kita punya dosa. Sebaik-baik manusia bukan yang tidak punya kesalahan dan dosa, tetapi sebaik-baik manusia yang punya kesalahan dan dosa tapi bertaubat di atas kesalahannya. Dosa dengan manusianya hanya ampunan ba Allah. Sebelum manusia yang kita zalimi dan sakiti terlebih dahulu memaafkan kesalahan katanya. Pilkada kalewat, pilih pemimpin kali. Kadang-kala dalam organisasi katanya na pernah beda warna, beda dukungan dan lain sebagainya. Mari tanya mujrah-jrah. Si ada tak tebik dalam tenten yang udip. Beda pegah ke singo. Nyo kita nyo kata bentuk organisasinya kau ronyo kaper tu. Long uronyo long turi urung drone uronyo nuturi long adalah berkat sebab organisasi tersebut. Maka kita merupakan dalam satu atap yang sama. Kita pernah salat berjamaah yang sama, menghadiri majlis ilmu agama yang sama, baik gara-gara beda dukungan, beda warna, beda pilihan tamu pakai. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, hantam syurga urung-urung yang puputuh dalam silaturahmi. Gara-gara sabah perbuatan, perkataan beda dukungan, beda pilihan dan lain sebagainya, kali katanya dendam mendendam, bermusuh-musuhan sepanjang masa. Tapi ingat, kadang-kala ketika sakit, urung yang tak bencinya yang pertama pun teruk badannya.
Ketika tanya dawa ba Allah, yang usung jenazah tanya adalah orang yang tak benci, orang yang tanya bermusuh-musuhan gara-gara sabuh perbuatan. Yang pemano tanya, yang pegafan tanya, yang semayang batubuh tanya adalah saudara kita, tetangga kita, orang yang ada dalam kampung kita, keluarga kita. Mari jangan sampai gara-gara memilih pemimpin kita memutuskan tali silaturahmi. Syurga sangat mahal harganya. Syurga Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Hei pada buat ibadah, hei pada buat kebaikan, baik sampai gara-gara ada puputuh dalam silaturahmi menjadi penghalang bagi kita untuk datang dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Dalam hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Maka oleh sebab demikian, apabila 5M tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang pertama muahadah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muraqabah, dan yang kelima muaqabah. Maka insya-Allah kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.